Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sambil menunggu lain untuk datang melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita isi dengan kultum kuliah 7 menit kurang atau lebih sedikit. Menurut kesimpulan daripada ulama-ulama kita, itu berdasarkan isyarat dari ayat ataupun dari hadis-hadis Nabi, bahwa ternyata setiap hari kubur yang akan ditempati oleh setiap manusia yang meyakini dia akan mati, itu kubur itu memanggil-manggil manusia di dunia ini sebanyak 5 kali. Cuma kita tidak mendengar. Kalau kita mendengar, mungkin habislah kita. Mungkin satu saja pada siang ini kita sebutkan. Panggilan pertama dari kubur itu, kata kubur, ana baitut turabi. Aku adalah rumah atau tempat yang terbuat dari tanah. Fahmilil firash, maka bawalah kasur, bantal, selimut, wa huwa amalus soleh, yaitu amal soleh. Jadi kata kubur, wahai manusia, aku ini adalah rumah yang terbuat dari tanah. Beda dengan rumah kita. Kalau kita punya rumah, ya apalagi tingkat 2, tingkat 3, kamarnya ada 10, setiap kamar punya kasur, ya, spring bednya luar biasa, tebalnya, nyamannya, bantalnya juga begitu, selimutnya apalagi, ya, tambah dengan lampu penerangannya. Pokoknya kamar itu sangat luks, ya, luar biasa mewahnya. Tapi kata kubur, ana baitut turab, aku ini rumah kamu yang terbuat dari tanah. Ya, atas tanah, bawah tanah, kiri kanan tanah semuanya. Kita kan sering itu mengantarkan jenazah. Kita lihat itu bagaimana jenazah diturunkan ke dalam liang gitu. Tanah semuanya. Bantalnya juga tanah. Itu kata kubur. Cuman manusia kadang-kadang pergi ke kuburan, tidak pernah ngambil pelajaran itu. Di kuburan ketawa-ketawa, bercanda. Padahal kubur mengatakan, ana baitut turab, aku ini rumah terbuat dari tanah. Ukurannya 1x2. Terus sekarang namanya RSSSSS, 5S-nya. Rumah sangat sederhana. Nah, lalu kata kubur, fahmilil firash, bawalah bantalmu, selimutmu, kasurmu. Apa? Kalau dibawa bantal kasur yang di dunia itu nggak muat. Lalu apa bantal kita? Wa huwa amalus soleh. Bantal kita adalah amal soleh. Itu yang menjadi kasur kita, menjadi bantal kita, selimut kita. Jadi satu-satunya yang akan menjadi bantal kita, selimut kita, bekal kita maksudnya di dalam kubur itu amal soleh. Kalau enggak, kita akan dijepit.
kita akan dihimpit oleh tanah itu. Kalau tidak ada amal soleh. Pertanyaannya adalah kaum muslimin, apa itu amal soleh? Mana amal soleh itu? Amal artinya adalah pekerjaan, perbuatan. Soleh artinya adalah baik. Jadi semua perbuatan ya kita yang baik bukan menurut akal kita, baik bukan menurut selera orang, tapi baik menurut Al-Quran, baik menurut sunnah, baru dia dikatakan amal soleh. Ada orang kadang beramal tapi karena orang, karena pesanan orang, itu bukan amal soleh, itu namanya amal riya namanya. Tapi amal soleh itulah amal yang sesuai menurut tuntunan Al-Quran dan sunnah, yang niatnya adalah lillahi ta'ala, mencari Allah, mencari ridha Allah. Nah, amal soleh itu kaum muslimin, ada yang pertama amal soleh yang sumbernya adalah hati. Amal soleh, ya, mana itu amal soleh yang berupa hati? Itulah sabar, syukur, ridho, tawakal, ya, takwa. Nah, itu amal soleh yang berkaitan dengan hati itu. Zikir. Nah, itu. Kalau kita ikuti itu semuanya, kalau sabar kita itu amal soleh, kalau tawakal kita amal soleh, takwa kita amal soleh, zikir kita amal soleh dalam hati itu. Jadi ada amal soleh yang berupa yaitu hati. Ada amal soleh berupa fisik. Mana itu bapak ibu datang ke masjid hari ini, siang ini, dari rumah, dari toko, dari kedai itu, atau ada yang musafir, lihat jam sudah 12:20, singgah di masjid ini. Apa salahnya terus saja umpamanya ke Bukit Tinggi, atau terus ke Payakumbuh, atau terus umpamanya menuju ke Pekanbaru karena musafir? Tapi tidak, singgah dulu sholat pada waktu. Itu amal soleh fisik kita. Bapak ibu pergi haji atau umrah, itu apa lagi? Itu amal soleh fisik, ya, bukan main dituntut di sana. Nah, haji, bayangkan itu banyak kegiatan yang dilakukan di sana. Kalau umrah hanya 1-2 saja, ya, tawaf dan sa'i. Kalau haji tidak, ya, membutuhkan fisik. Kegiatan fisik kita itu amal soleh. Ada amal soleh, ya, yang tidak membutuhkan fisik kita, tapi harta kita. Ditakdirkan adalah kita punya kelebihan harta, keluarkan zakatnya. Jangan bertanya kepada nafsu. Kalau tanya kepada nafsu, ya kata nafsu, jangan 2,5% dari 1.025 juta, banyak itu kata nafsu. Jangan. Ditanya kepada agama, tanya kepada iman. Sedekah itu amal soleh berupa harta, wakaf, infak dan segala macamnya. Ada amal ketiga-tiganya, bahkan keempat-empatnya. Ada fisik, ada harta, ada hati, itu. Ada yang seperti itu amal. Semua itu adalah amal soleh. Ini kaum muslimin yang akan bisa menjadi bantal kita nanti di kubur, bagi orang-orang yang percaya dengan kubur. Tapi semua kita, insya Allah, alhamdulillah, kita adalah orang beriman. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dan tempat kita pertama nanti, ya, adalah kubur. Kubur itu sempit, maka kata kubur, fahmilil firash, bawalah bantal selimutmu, kasurmu, wa huwa amal soleh. Oleh karena itu kaum muslimin, perbanyaklah amal soleh. Kurang-kurangi, atau kalau perlu di stop, amalun toleh namanya. Toleh itu yang jalih, yang buruk. Tetapi adalah yang harus kita lakukan banyak-banyaklah amal soleh. Nah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.